Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di podcast Ada Kami. Nah, jadi kita akan inti dari pembicaraan kita pada hari ini ialah apa sih itu munafik dan kenapa munafik itu ada di dunia ini. Nah, kita kedatangan tamu spesial dari Dumai juga. Mungkin kita panggil aja langsung ya orangnya. Mungkin bisa masuk Pak. Silakan masuk Pak. Oh Mas, lambat saya. Enggak apa-apa Pak. Oke. Ini bintang tamunya. Ganteng kan? Ya, ganteng lah ya kan. Biasa aja. Mungkin kita langsung Bapak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Biar penonton kita tahu gimana siapa Pak Zaki namanya. Halo semuanya, nama saya Pak Asep. Saya seorang penjual martabak di Jalan Ombak. Mungkin keseharian saya ya berjualan martabak, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, istri dan anak. Anak saya 2 di rumah, cowok dan cewek. Nah, kalau boleh tahu apa sih hobi Bapak Asep nih? Hobi saya mancing. Oh, mancing. Setiap hari saya luangkan waktu untuk memancing. Soalnya rumah saya di belakang Sungai Dumai. Nah, kawan-kawan kalau mau ikut mancing bisa langsung ke Pak Asep nanti ya. Ayo, info spot Mas info spot. Telepon aja kalau mau mancing. Ntar kita letak nomor Pak Zaki ya atau IG Instagram Pak Zaki ya di bawah. Oke. Pak Zaki, podcast kali ini kita membahas tentang apa sih itu munafik Pak? Oh, munafik. Ya, Bapak udah nggak asing lah ya tentang munafik itu. Banyak di dunia ini orang-orang munafik ya. Nah, banyak ya Pak. Mungkin teman-teman belum tahu apa itu penjelasan munafik ya. Jadi munafik itu secara sederhananya yaitu berpura-pura atau tidak konsisten antara apa yang dibilang dan apa yang dilakukan atau sebaliknya. Jadi Mas, lain yang dibilang, lain yang dibuat ya Mas. Lain yang dibuat, lain yang dibilang ya Mas. Mengapa hal ini sangat dikecam dalam konteks agama dan sosial? Oke, kita masuk ke konteks agama dulu. Mengapa hal ini sangat dikecam dalam konteks agama? Nah, jadi ada orang yang beriman kepada Allah, tetapi hatinya tidak percaya. Tahu nggak sih Mas kayak mana itu? Apa tuh? Gimana tuh Mas? Nah, jadi itu contohnya seperti ini. Dia percaya kalau Allah itu ada, tetapi dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan namanya munafik. Dia berkata, aku percaya kok sama Allah, tapi seakan-akan mohon maaf, tapi dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan. Contohnya sholat atau berpuasa gitu. Mulutnya aja yang berkata aku percaya kepada Allah, tapi seakan-akan ia tidak mempercayai hukuman yang akan diberikan. Nah, kalau kita masuk ke dalam konteks sosial, mengapa hal ini sangat dikecam? Karena dalam bersosial itu munafik itu termasuk hal-hal yang membuat konflik. Atau pokoknya itu tuh merusak lingkungan lah, nggak sehat lingkungan dibuat sama orang-orang munafik ini. Karena mereka menciptakan konflik. Nah, itu. Aduh, sifat munafik ini sangat mengganggu ya Mas di dalam kehidupan sehari-hari ya. Tahu sendiri lah ya Mas. Mungkin saya udah mendapatkan beberapa pertanyaan dari penonton nih dan saya pun ada juga pertanyaan untuk Pak Asep nih. Mungkin langsung aja ya kita masuk ke pertanyaannya. Yang pertama yaitu apa saja ciri-ciri seseorang munafik dan bagaimana kita bisa mengenalinya tanpa kita cepat menuduh. Gitu nih Pak Zaki. Yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, ada ciri-ciri orang munafik itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, ciri-ciri orang munafik itu diantaranya adalah apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia mengkhianati. Tetapi perlu digarisbawahi ya Mas. Kita nggak boleh menuduh seorang itu sebagai orang yang munafik, kan? Karena kita tuh terkadang juga munafik. Saya juga terkadang merasa sering melakukan hal munafik juga. Jadi cukuplah perbaiki diri kita sendiri aja.
Oke, saya mengerti gimana cara membedakan orang munafik dan orang yang tidak munafik. Oke, mungkin kita lanjut pertanyaan kedua ya, Mas. Ya. Mengapa terkadang seseorang terjebak menjadi munafik? Apakah itu selalu disengaja atau tidak, Mas? Nah, Oke. Pertanyaan bagus. Mengapa seorang itu bisa terjebak dalam suatu hal yang munafik? Oke, yang pertama itu bisa dibilang karena dia ingin diakui. Ngerti nggak Mas? Contohnya gini Mas. Dia seseorang apabila di tempat umum dia melakukan kebaikan seperti sholat, puasa dan lain-lain. Tetapi kalau dia sendiri dia tidak melakukan hal-hal tersebut. Karena apa? Karena di depan umum dia ingin dicap sebagai orang yang baik atau orang yang paham agama lah gitu. Udah gitu yang kedua karena takut akan kehilangan sesuatu. Contohnya gini Mas. Jika mohon maaf, contohnya gini, di dalam perusahaan ada seorang karyawan yang tidak setuju dengan kebijakan yang diberikan bosnya, tetapi dia tetap melaksanakan kebijakan dan peraturan tersebut dan juga ia memuji-muji bosnya. Karena apa? Karena ia takut kehilangan profesi yang dia dapatkan sekarang. Padahal di belakang ia menceritakan bosnya dengan teman-temannya. Nah, gitu Mas. Udah gitu yang terakhir tuh karena kurangnya keimanan seorang. Kurangnya keimanan atau moralitas seseorang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kurangnya iman ini termasuk jauh dari Allah. Nah, kalau jauh dari Allah itu hal-hal buruk bisa masuk seperti munafik itu. waduh. Jadi takut nih saya ketemu orang-orang munafik tuh, Mas. Kayak mana lah Mas, resiko Mas. Di mana-mana ada aja orang munafik itu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Mas. Bagaimana cara kita menghindari perilaku munafik dalam kehidupan sehari-hari kita nih, Mas? Oke, cara menghindari perilaku munafik sebenarnya simpel aja ya. Pertama itu berusaha bersikap jujur. Misalnya Mas jadi bos perusahaan nih, Mas seneng nggak kalau dapat karyawan yang jujur? Wih, seneng banget, Mas. Seneng banget kan? Misalnya Mas Dani nih buat peraturan dan karyawannya kurang setuju. Daripada karyawannya ini kurang setuju dan menceritakan bosnya, dia memilih untuk menemui Mas Dani ini. Contohnya lagi nih, Pak, mohon maaf Pak, saya kurang setuju dengan kebijakan yang Bapak beri. Kan? Boleh nggak saya berdiskusi dengan Bapak lagi mengenai hal ini? Itu kan enak didengarkan Pak, daripada menceritakan Bapak dari belakang ya kan Pak. Ya, udah gitu yang kedua, jika berjanji, kamu merasa berat berjanji dengan orang, janganlah membuat janji dengan seseorang. Karena hal tersebut bisa merusak janji. Karena hatimu dari awal udah berat. Nah, kalau yang ketiga, itu apabila diberi amanah dan tanggung jawab, lakukanlah amanah dan tanggung jawab itu dengan baik. Yang keempat yaitu dengan cara meningkatkan iman kita atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa begitu? Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tuh jadi lebih takut dengan Allah daripada kehilangan sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, itu cara kita menghindari sifat munafik, teman-teman. Nah, kita lanjut pertanyaan terakhir nih, Mas Aki. Oke, yang terakhir aja cepat. Iya, kita udah mengambil banyak pertanyaan-pertanyaan dari penonton kita. Nah, 4 soal lah yang terpilih jadi pertanyaan yang bagus untuk ditanyakan kepada Pak Asep. Kenapa 4 soal, Pak? Nggak banyak gitu, Pak. Kalau banyak nanti podcast kita kepanjangan nih. Panjangan ya. Panjangan. Nah, nanti saya pun mau buka gerobak lagi jualan martabak. Kalau boleh tahu jualan apa nih, Pak? Martabak. Martabak. Ya, martabak. Martabak. Ada 2 cabang saya. Satu martabak manis, satu martabak Mesir. Wih, martabak Mesir di JM ya, mampir aja Pak. Tuh, nanti linknya link lokasinya kita letak di bawah ya, teman-teman. Jangan lupa mampir nih ke tokonya Pak Asep. Enak. Pasti enak ya, Pak? Enak dong. Ini mau podcast apa promosi? Iya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan terakhir, teman-teman. Apa dampak perilaku munafik terhadap lingkungan sosial, misalnya keluarga atau teman nih Pak Zaki? Pak Asep. Oke. Yang pertama itu dampaknya jika kita melakukan munafik itu
orang tidak bisa mempercayai diri kita lagi. Misalnya Mas dibohongi sama seseorang gitu, bisa nggak Mas percaya dengan orang tersebut lagi? Tidak sih Mas. Tidak kan? Itulah besarnya dampak munafik itu, kamu tidak akan dipercaya lagi. Udah gitu orang itu nggak mau memberi kamu amanah atau tanggung jawab, karena dia yakin kamu bakalan tidak bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Udah gitu membuat konflik lah. Karena kalau dalam berhubungan sosial, baik berkeluarga ataupun berteman, jika ada munafik, maka hal tersebut akan menimbulkan konflik. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada lagi kepercayaan. Isinya cuma curiga semua satu sama lain. Itu Mas, mungkin dampaknya. Mungkin, ya sebenarnya banyak dampaknya. Mungkin saya akan menyimpulkan poin-poin pentingnya aja tadi. Oke, itu pertanyaan terakhir kita nih teman-teman. Nah, mungkin saya mau sedikit gimana sih pendapat Pak Asep terhadap orang munafik? Terhadap orang munafik, Ya, dan gimana sih perasaan Bapak kalau orang munafik ini berbicara di sini berbeda, di belakangnya berbeda? Nah, cocoknya itu orang munafik itu dikumpulkan langsung ngeklir. Cocoknya kayak gitu orang munafik. sangat parah-parah sekali orang munafik ini ya. Itu poin aja Pak, saya nggak suka sama orang munafik. Orang munafik orang munafik Cemen ya Pak. Cemen. Dia berbicara beraninya di belakang. ngomong di depan dong. Ngomong di depan dong teman-teman. Kalau jumpa orang munafik itu langsung dibasmi aja ya. Jangan kita ikut ke perilaku munafik itu. Itu yang pertama dosa. Yang kedua itu membuat orang sakit hati. Nah, kan gitu ya Pak Zaki. Mungkin Pak Zaki ada tambahan lagi nih yang bisa di-sharing-sharing ke penonton kita sebelum kita tutup nih podcastnya. Nggak ada mungkin mampir saja ke toko saya. Ya, promosi lagi nih teman-teman. Sepi Pak belakang. Oh sepi. Kenapa tuh Pak? Kalau boleh tahu? Atau kurang promosi nih? Atau kurang promosi Pak. Toko saya terpencil soalnya. Dekat kuburan saya. oh dekat kuburan? Oh pantasan Ya enggak dong Mas. Oh, Di tepi jalan saya jualan. Oke. Sudah lama juga nih podcast kita nih Pak Zaki. Iya, sudah. Saya pun mau buka gerobak ini. Oh ya buka gerobak nih. Mungkin itu aja podcast dari ada kami yang menceritakan tentang munafik. Nah mungkin teman-teman sekalian dari podcast kita ini bisa belajar dan bisa nih menghindari orang-orang munafik tersebut. Nah agar kawan-kawan bisa menghindari orang munafik ini, nontonlah podcast ada kami. Nah Nonton terus ya. ya nonton terus, pantengin terus, dan jangan lupa di subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya. Mungkin itu aja. Saya Dani selaku host di podcast ini dan Saya Asep sebagai tamu. nah kita tutup aja podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.